Terlalu, Ahok buat Pertamina hemat 84 triliun, Anies buat DKI boros 4,48 triliun. Ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Rasanya tidak ada yang salah bila Anies selalu dibanding-bandingkan dengan Ahok. Karena memang kinerja kedua orang tersebut bak langit dan bumi, seperti halnya Jokowi dan sang mantan. Tidak berselang lama setelah Ahok didapuk sebagai komisaris Pertamina, dirinya membuat perombakan besar-besaran. Ahok sukses melakukan pengeboran sumber baru, menyukseskan program biofuel hingga melakukan penghematan dengan jumlah menakjubkan. Tentu jika DKI 1 kini dijabat Ahok, tidak akan ada anggaran yang terbuang percuma. Malahan Ahok akan membuat transparansi anggaran bisa dipantau semua pihak sehingga tidak akan ada yang namanya kelebihan bayar. Pun para anggota dewan dibuat tidak bisa senang-senang. Jangankan jamuan makan malam, anggaran mobil dinas dan lainnya pasti akan tergantikan dengan coretan emang duit nenek lo. Sayangnya, era Ahok harus berakhir di tangan gubernur ayat dan mayat. Gubernur yang menyeru keberpihakan padahal sejatinya hanya mementingkan jabatan dan popularitas ketimbang kesejahteraan warganya. Kini warga Jakarta dibuat tertunduk lesu, mengingat prestasi moncar Ahok di Pertamina begitu berbanding terbalik dengan Anies. Seperti diberitakan Tempo.com, Komisaris Utama PT Pertamina Persero atau Ahok kini tengah bungah melihat salah satu proyek perusahaannya di Tuban, Jawa Timur. Sebab biaya proyek ini bisa dipangkas sampai 6 miliar dolar Amerika Serikat lebih atau setara dengan 84 triliun rupiah menurut asumsi kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Saya senang sekali, kata Ahok dalam acara Milad 9 tahun Pesantren Motivasi Indonesia yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama pada Ahad 28 Februari 2021 lalu. Awalnya, kata Ahok, capital expenditure alias belanja modal untuk proyek ini mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat. Ahok pun meminta biaya ini untuk dihitung ulang. Walhasil, kini biayanya menyusut jadi 11 miliar dolar Amerika Serikat lebih, sehingga langsung terjadi penghematan 6 miliar dolar Amerika Serikat lebih. Ini satu hal yang luar biasa, kita itu bisa kalau teliti, dipretelin satu-satu, kata Ahok. Beda Ahok, beda pula Anies dalam menghadapi rancangan anggaran. Di tangan Anies berkali-kali Pemprov DKI mencatatkan pemborosan belanja daerah, mulai dari pembelian masker, rapid test, dan banyak anggaran-anggaran bocor lainnya. Pertama kita dibuat tertegun dengan adanya lem Aibon hampir 100 miliar, ternyata yang terjadi di lapangan justru lebih memilukan. Nyatanya proyek Formula E berpotensi melakukan pemborosan 4 triliun lebih. Ini yang membuat PDIP ngotot melakukan interpelasi. Seperti dilansir berita1.com, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 mendatang bakal mengakibatkan pemborosan anggaran negara sebesar 4,48 triliun rupiah. Hal ini yang ingin dipastikan PDIP dengan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E tersebut. Ada potensi pemborosan anggaran 4,48 triliun rupiah, sebuah jumlah yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas, kata anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Manwara Sihaan, di DPRD DKI Jakarta Selasa 31 Agustus 2021. Angka 4,48 triliun rupiah ini, kata Manwara, berasal dari komitmen fee sebesar 2,3 triliun rupiah, biaya pelaksanaan 1,2 triliun rupiah, serta bank garansi 890 miliar rupiah. Padahal kata Manwara, uang rakyat sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas selain termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta. Padahal rakyat Jakarta saat ini sama-sama kita tahu, ini fakta berapa ribu sekarang yang menjadi yatim piatu oleh karena COVID-19, berapa puluh ribu sekarang yang PHK oleh karena COVID-19, berapa ribu sekarang UMKM yang gulung tikar karena tidak bisa dagang. Nah, PDIP memikirkan jika uang ini kita stop lalu dialokasikan kepada kepentingan yang nyata untuk rakyat ini, manfaatnya pasti lebih besar, jelas Manwara. Manwara menegaskan pihaknya terpaksa menggunakan hak bertanya atau interpelasi karena hingga saat ini tidak ada satupun SKPD Pemprov DKI yang memberikan penjelasan lebih komprehensif dan tuntas alasan Formula E menjadi isu prioritas. Padahal katanya terdapat kriteria-kriteria terutama yang menyangkut langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk menetapkan isu prioritas. Ironisnya, Anies sudah ancang-ancang melegalkan interpelasi dengan mengundang 7 fraksi lainnya. Trik buzuk Anies memang memberinya kemenangan sementara waktu. Tapi namanya kezaliman itu tidak akan langgeng. Suatu saat ia akan merasakan karma atas perbuatan buruknya, seperti halnya karma yang menimpa Habib Rizik CS beserta sepupunya Novel Baswedan. Anies harusnya malu dengan kinerja Ahok tanpa embel-embel santun atau seagama.
Ahok berhasil memberi keuntungan dan penghematan terhadap uang negara. Di lain pihak, Anies dan kemunafikannya yang gembar-gembor keberpihakan justru malah memboroskan anggaran demi menaikkan citranya dan menggandaikan kebutuhan warganya. Semoga saja sepak terjang Anies berakhir di 2022 nanti. Jakarta adalah pintu kemenangan sekaligus pintu akhir sejarah kepemimpinannya. Jangan sampai masa suram Anies kembali terulang dan menjadi beban bagi warga Jakarta. Begitulah kura-kura. Lagi, BPK temukan Pemprov DKI boroskan anggaran beli masker hingga 5,85 miliar rupiah. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Wow, Pemprov DKI seolah tidak pernah kehabisan berita terkait kelebihan bayar sejumlah pengadaan alat atau proyek. Berawal dari kelebihan bayar proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kayak warteg aja, jadi pemadam kelaparan. Hehehe. Kelebihan bayarnya mencapai 6,52 miliar rupiah. Ini adalah awal mula dari semua rentetan kelebihan bayar yang terjadi. Dan perlu diketahui ini adalah temuan BPK. Dan kita tahu BPK tidak mungkin bisa menelusuri semuanya dengan detail. Jadi bisa dibayangkan apakah ada kelebihan bayar lain yang luput dari pengamatan? Dan kalaupun ada, berapa besar nilai kelebihan bayarnya? Kemudian selanjutnya ada kelebihan bayar lagi untuk proyek PLTS atap gedung sekolah senilai 1,12 miliar rupiah. Kemudian muncul lagi berita soal Pemprov DKI kelebihan bayar subsidi ke Transjakarta sebesar 415,9 miliar rupiah. Ini salah satu kelebihan bayar yang paling besar nilainya, mengerikan, hampir setengah triliun. Masa nilai sebesar itu luput begitu saja? Dan kalaupun anggaplah itu kecerobohan atau kesilapan, masa silapnya bisa sebesar itu? Dan lucunya KPK masih belum menindaklanjuti temuan BPK ini. Padahal jelas-jelas ada unsur merugikan. Kalau di daerah lain mungkin kepala daerahnya sudah ditanyai dan diproses. Tapi di ibu kota ini aman-aman saja nampaknya. Seolah tidak puas memberikan kejutan besar buat kita, baru-baru ini muncul lagi berita BPK yang kembali menemukan kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI di tahun 2020. Saya juga sudah tuliskan di artikel sebelumnya. Tak tanggung-tanggung ada 3 komponen, yaitu kelebihan bayar di mana pegawai yang sudah meninggal atau pensiun masih menerima gaji. Terus masalah kelebihan bayar proyek pengelolaan air limbah dan kelebihan bayar alat rapid test. Oke, dan ada lagi yang juga terungkap, yaitu kelebihan bayar untuk pengadaan masker. Hal ini disampaikan Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo lewat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020. Anies kelebihan membayar pengadaan masker respirator N95 hingga 5 miliar rupiah dari pos belanja tak terduga atau BTT APBD DKI tahun 2020. Pembelian masker dilakukan pada 2 perusahaan berbeda, yaitu PT IDS dan PT ALK. Harga yang didapatkan dari tiap perusahaan juga berbeda. Dalam laporan dari BPK, Dinas Kesehatan DKI melakukan kontrak dengan PT IDS untuk pembelian masker sebanyak 3 kali dengan total 89.000 masker. Pembelian pertama 39.000 masker, harga yang ditetapkan adalah Rp70.000. Selanjutnya, pada pembelian kedua dan ketiga harganya turun menjadi Rp60.000. Sedangkan kontrak untuk pembelian respirator N95 dengan PT ALK diketahui Dinas Kesehatan DKI memesan 195.000 masker dengan harga tiap satuannya mencapai Rp90.000. BPK melakukan komunikasi dengan 2 perusahaan penyedia masker tersebut. Hasilnya diketahui ternyata PT IDS sanggup jika melakukan pengadaan masker respirator N95 sebanyak 200.000 masker karena stok barang tersedia. Sudah tahu kan masalahnya di mana? Ada harga masker yang lebih murah, tapi mereka membeli di tempat yang lebih mahal, yang kuantitasnya terbanyak pula. Padahal ini bisa dihemat dengan membeli semuanya dari PT IDS sebanyak 200.000 masker, dan sisanya bisa beli di PT ALK. Karena kebijakan ini, BPK menganggap PPK tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis, yaitu mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah. Jika mengadakan barang yang berjenis dan berkualitas sama, seharusnya melakukan negosiasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator N95 lainnya yang memenuhi syarat atau bahkan lebih rendah dari pengadaan sebelumnya, katanya. Makin lama makin parah sekali, ini yang ditemukan BPK. Besok-besok entah apa lagi kelebihan bayar yang akan ditemukan. Ini belum termasuk berbagai pemborosan yang telah dilakukan Pemprov DKI. Salah satunya adalah anggaran untuk Formula E. Baru-baru ini Pemprov DKI stop pendanaan buat acara tersebut. Masalahnya uang yang diberikan pada penyelenggara apakah bisa dikembalikan?
Kalau dihitung-hitung, entah sudah berapa triliun anggaran yang sebenarnya bisa diselamatkan. Semua ini karena satu, tidak becus. Akarnya adalah ini, memilih pemimpin hanya karena seiman. Selesai deh. Bagaimana menurut Anda?